Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang hutang piutang, gadai, dan juga pinjam meminjam. Materi yang pertama adalah ariyah atau pinjam meminjam. Menurut bahasa, ariyah berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah syara, ariyah adalah perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Dan pada waktu tertentu, penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Mu'ir dan musta'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegang barang oleh musta'ir atau peminjam. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mu'ar atau barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika mu'ar tidak dapat dimanfaatkan, maka akad tersebut tidak sah. Yang kelima, mengembalikan barang yang dipinjam. Rukun ariyah. Yang pertama, mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang kedua, mu'ar yang artinya barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, musta'ir, peminjam. Yang keempat, silgat akad ariyah. Ariyah bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan memanfaatkan barang pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Di sini terkadang suatu maksud bahwa bila pihak peminjam telah mendapat manfaat dari harta yang dipinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjaman yang telah ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Hikmah ariyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia. Kedua, meringankan beban orang lain. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan yang paling penting adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Materi kedua adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah suatu kerjasama tolong-menolong dalam kehidupan manusia. Hukum hutang piutang berbeda-beda tergantung latar belakang yang mendasarinya. Ketentuan hutang piutang yang pertama, sebaiknya ditulis dan dipersaksikan. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan dan manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Yang keempat, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Yang kelima, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi pinjaman. Yang keenam, bersegeralah melunasi hutang. Yang terakhir, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan melunasi hutangnya. Masuk ke materi terakhir, yakni tentang gadai. Pengertian gadai dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rahn, yaitu penyerahan barang yang dilakukan oleh seorang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya. Hukum gadai asalnya adalah mubah atau diperbolehkan, yang terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun gadai ada 4, yaitu marhun, marhun bih, sigot, dan akad. Syarat gadai ada 3. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Kedua adalah syarat yang berhubungan dengan barang gadai. Syarat yang ketiga adalah yang berhubungan dengan hutang, yaitu hutangnya wajib atau menjadi wajib. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat dipahami.